wahai anakku, karena kau bicara dunia antara maghrib dan isya, maka aku hukum kau jangan ada di kota ini, pergi ke kota lain nuntut ilmu. Saya nggak mau lihat 1 tahun. Alhamdulillah, malam ini di waktu yang mulia, yaitu bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, kita kumpul memakmurkannya untuk ketaatan kepada Allah. Waktu yang sangat berharga ini singkat, tapi di sini banyak kemuliaan yang Allah berikan. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Sultanul Mala, beliau berkata, al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. Pusaka yang paling berharga adalah waktu antara maghrib dan isya. Maka itu para salaf kita dahulu, maghrib isya itu kalau mau cari mereka di majelis atau di masjid, bukan di mall, bukan di pasar, bukan di pertokoan, apalagi di warung kopi, enggak juga di depan televisi. Kalau sudah maghrib dan isya, dilarang menyalakan televisi, karena waktu itu waktu yang sangat berharga yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Risalah Muawanah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang seorang murid tanya kepada syekhnya, wahai syekh, mana yang lebih saya dahulukan? Ketika saya pagi berpuasa, maghrib saya sibuk berbuka, masak, makan. Tapi kalau saya enggak berpuasa, maghrib, isya, saya di masjid, saya hadir pengajian, majelis taklim, majelis ilmu, baca rotib, baca Al-Quran. Mana yang harus saya dahulukan? Beliau menjawab, afdolnya pagi puasa, malam ngaji. Kata beliau, la ajma'u bainal itsnain, saya enggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Kalau saya puasa enggak bisa maghribnya itu ke pengajian, kalau paginya enggak puasa baru bisa kita maghrib isya ke pengajian. Kata beliau, kalau enggak bisa dua-duanya, afdolnya adalah enggak usah puasa tapi maghrib hadir pengajian. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa waktu yang kita saat ini ada di tengah-tengahnya adalah waktu yang sangat berharga, yang seorang mukmin tidak menyia-nyiakan waktu ini. Makanya orang-orang soleh kalau sudah maghrib isya tokonya ditutup, ntar ba'dal isya dibuka. Orang-orang soleh kadang-kadang rumahnya itu ditulisin maghrib isya tidak menerima tamu, karena ini waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar pernah bercerita tentang Asy-Syaikh Afifuddin Al-Hajraini. Ada seorang syekh ulama di Hajrain di Hadramaut. Beliau Masya Allah hadirin, kalau maghrib isya itu mesti di masjid ngaji Quran, tiap maghrib sampai isya. Kemudian suatu saat di waktu sore hari, beliau kehilangan dompetnya, surrah. Kalau dulu dompet itu bukan kayak sekitar sekarang, tapi bungkus yang ada talinya itu namanya surrah, tempat naruh uang. Dia cari uang ini, nggak ketemu di rumahnya, lupa naruhnya di mana, lupa.
Akhirnya dia ngomong ke istri dan anaknya, di mana dompet saya? Kalau ada yang tahu tolong carikan. Nyari istri anak nggak ketemu. Sampailah adzan maghrib, beliau tinggalkan rumahnya ke masjid, sholat, ngaji Quran. Tengah-tengah ngaji Quran, anaknya datang memberi kabar gembira. Abah, abah, alhamdulillah dompet sudah ketemu. Kalau kita kan langsung bahagia, dompet yang hilang ketemu. Beliau langsung merah mukanya. Berkata kepada anaknya, wahai anakku, semenjak kau lahir hingga detik ini, apa pernah aku bicara masalah dunia di antara maghrib dan isya? Ya waladi, jamrah ala wajhi khairun min an yukal. Bara api yang panas kau lempar ke wajahku, itu lebih baik daripada ngomong dunia antara maghrib dan isya. Wahai anakku, karena kau bicara dunia antara maghrib dan isya, maka aku hukum kau jangan ada di kota ini, pergi ke kota lain nuntut ilmu, saya nggak mau lihat 1 tahun. Hadirin, Masya Allah, sampai sebegitunya mereka menghargai antara waktu maghrib dan isya.